Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthalib, NIM 1701040040049. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah psikolinguistik. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita akan meluncur ke materi. Oke, kita mulai dari pengertian dari kata psikologi dan linguistik, di mana psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat dan stimulus respon dan proses pikiran sebelum stimulus dan respon itu terjadi. Kemudian sementara itu linguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan istilah psikolinguistik, di mana psikologi dan linguistik atau linguistik psikologi atau psikologi of linguistik yang menjadi psikolinguistik, dapat disimpulkan psikolinguistik adalah ilmu yang menguraikan tentang proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat, memahami kalimat yang didengar saat berkomunikasi, dan bagaimana berbahasa diperoleh manusia. Menurut Simanjuntak tahun 1987 halaman 1. Batasan studi psikolinguistik. Psikolinguistik adalah studi yang mempelajari tentang bahasa dan pikiran. Kita ke materi ke sejarah terbentuknya linguistik, psikolinguistik maksud saya. Sejarah terbentuknya psikolinguistik itu bermula dari adanya pakar psikologi yang masing-masing tertarik pada bidang linguistik dan sebaliknya atau psikologi. Lalu mereka bekerja sama, yang kemudian keduanya itu menjadi pakar psikolinguistik. Pakar kita akan mencoba mengetahui siapa-siapa saja yang merupakan pakar psikolinguistik, entah itu dari pakar psikologi dalam linguistik atau pakar linguistik dalam psikologi. Pertama, pakar psikologi dalam linguistik, kita cukup mengetahui beberapa pakar. Pertama yaitu Van Humboldt, yang kedua Ferdinand de Saussure, yang ketiga Edward Sapir, yang keempat Leonard Bloomfield, yang kelima itu adalah Otto Jefferson. Kemudian kita beralih ke pakar linguistik dalam psikologi. Kita cukup mengenal siapa itu John Dewey, Gerd Butler, lalu ada Watson dan Weiss. Kita kembali ke sejarah. Kerjasama antara psikologi dan linguistik dimulai pada tahun 1860, di mana kerjasama itu dimulai oleh Hermann Steinhal dan Maria Lazarus. Mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam akal manusia adalah melalui hukum asal bahasa dan bukan melalui panca indera. Kemudian akhirnya terciptalah dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah psikolinguistik adalah teori yang mempelajari tentang linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai suatu sistem atau elemen yang saling berhubungan. Maksudnya yaitu adalah psikolinguistik dan psikologi adalah satu teori yang saling berhubungan. Yang kedua, psikolinguistik adalah teori yang mempelajari berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai satu sistem atau tabiat yang dan kemampuan yang menghubungkan isyarat dengan si perilakunya. Yang ketiga, psikolinguistik adalah ilmu suatu teori informasi yang mengungkapkan
atau yang menganggap bahasa sebagai alat untuk menyimpan suatu benda atau menyampaikan suatu benda. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke perkembangan psikolinguistik. Perkembangan psikolinguistik dibagi menjadi 3 generasi. Oke, generasi pertama itulah memiliki kelemahan, yaitu adanya sifat reaktif dari psikolinguistik tentang bahasa yang memandang bahwa bahasa bukanlah suatu tindakan perbuatan manusiawi, melainkan dipandang sebagai suatu stimulus yang menjadi sebuah respon. Dan ada kelemahan lain seperti bersifat atomistik dan individualis, seperti tokoh-tokohnya seperti C. Osgood dan Seibok. Kemudian generasi kedua ini mengungkapkan bagaimana proses bahasa bukanlah butir-butir yang diperoleh, melainkan kaidahnya. Pernyataan pada generasi kedua yaitu, pertama, dalam komunikasi verbal tidak semua ciri fisiknya jelas dan terang, tidak semua cirinya tentang dalam ujaran. Yang kedua, makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditunjukkan. Yang ketiga, struktur sintaksis sebuah kalimat itu terdiri atas satuan interaksi antara makna yang terdapat dalam kalimat tersebut. Yang keempat, jumlah kalimat dan jumlah maknanya itu tidak terbatas jumlahnya. Lalu ke generasi ketiga. Generasi ketiga dari tokoh J. Werset memberi karakteristik yang disebut ilmu psikolinguistik baru, di mana orientasinya kepada psikologi bukan psikologi perilaku. Kemudian keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan lebih kepada psikolinguistik yang bersifat pada situasi dan konteksnya. Dan ketiga, adanya sebuah pergeseran dari analisis proses ujaran yang abstrak menuju analisis psikologis yang mengenai komunikasi dan pikiran, di mana suatu analisis psikologis mengenai komunikasi dan pikiran itu lebih jelas gitu. Dan kita ke objek dan pendekatan psikolinguistik. Secara umum, objek kajian psikolinguistik yang sudah kita pelajari merupakan gabungan teori dari linguistik dan psikologi, di mana psikologi merupakan teori atau gejala jiwa yang tercermin pada perilaku manusia, sementara linguistik itu adalah bahasa. Pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara psikologi dan linguistik. Kita ke keterkaitan antara bahasa, pikiran, dan intelijensi. Bahasa dan berpikir saling berkaitan sangat erat, di mana seseorang tidak mungkin dapat berpikir apabila tidak memiliki bahasa. Dengan demikian, maka pikiran tidak mungkin dapat bekerja apabila tidak memiliki atau tidak menggunakan bahasa, sebab alat berpikir adalah bahasa. Menurut Dakir tahun 1987 halaman 86. Dan menurut Dr. Neuenhuis mengatakan bahwa bahasa itu kadang berupa bunyi, kadang berupa tanda, akan tetapi selalu berupa pikiran. Afandi 1971 halaman 218. Kita ke berpikir dan kecerdasan. Berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah sehingga menemukan hubungan dan menentukan
sangkut pautnya menurut Dakir 1988 halaman 76. Dengan kata lain, hampir setiap manusia yang normal akan menggunakan fungsi tersebut atau fungsi pikirannya, di mana seseorang yang memiliki fungsi berpikir maka dapat dikatakan ia cerdas. Seorang yang dapat menggunakan fungsi pikirannya dengan tepat, maka ia adalah seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi, dan begitupun sebaliknya apabila tidak ada seseorang yang memiliki fungsi berpikirnya kurang, maka seseorang itu pun bisa dikatakan memiliki kecerdasan yang kurang begitu. Selanjutnya kita ke bahasa dengan produksi sintaksis serta kalimat. Menurut Chomsky, bahasa adalah suatu kumpulan kalimat yang terdiri atas deretan yang mengandung makna atau arti. Menurut Soehardi tahun 1985 halaman 9. Dengan kata lain, seseorang yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sosial berarti tidak lepas dari sebuah kegiatan menyusun dan merangkai pembicaraan atau kalimat sehingga membentuk suatu pembicaraan atau wacana. Hal ini sepadan dengan produk sintaksis, yang dimana produk sintaksis itu merupakan sebuah rangkaian dari frase, klausa atau kalimat yang dihasilkan oleh manusia atau bunyi yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Singkatnya, seseorang yang berbahasa pada dasarnya ia menghasilkan suatu produk sintaksis yang di dalamnya terdapat sebuah kalimat. Kita lanjut ke intelijensi dan produk sintaksis. Semakin baik intelijensi seseorang, maka semakin baik pula produk sintaksisnya. Maksudnya yaitu adalah dimana seseorang yang memiliki intelijensi yang kuat, maka bisa dikatakan dia memiliki produk sintaksis atau cara berbicara yang lebih baik. Melalui produk sintaksis, seseorang dapat mengetahui intelijensi pikiran pribadi, pola pikir, bahkan kemungkinan prediksi masa depannya. Kita ke bahasa dengan kalimat. Bahasa dengan kalimat. Kalimat diantaranya adalah sebuah perbendaharaan kata dan serta unsur-unsurnya yang akan mencerminkan penguasaan bahasa seseorang. Penguasaan bahasa pada hakikatnya adalah sebuah penguasaan kalimat, sebab kalimat dalam berbahasa seorang tidak lepas dari sebuah penyusunan dan rangkaian kalimat. Bahasa dan berpikir. Alat utama berpikir adalah bahasa, karena dengan bahasa seseorang dapat bertukar pikiran atau bisa berkomunikasi. Langford berkata bahwa perkembangan bahasa tidak sama dengan perkembangan berpikir dan perkembangan rohani lainnya, karena akan tetapi perkembangan bahasa dengan perkembangan lainnya itu saling berkaitan. Seseorang yang dalam perkembangannya mempunyai penyakit bahasa, maka ia juga akan memiliki penyakit pikiran. Contoh saja, orang yang berbicaranya tidak teratur, maka orang itu juga memiliki sebuah kelainan atau penyakit, yaitu adalah ketidakteraturan dalam pikiran. Menurut Affandi mengatakan bahwa peranan bahasa dalam pikiran yaitu adalah pertama, membentuk pengertian dalam menciptakan kata-kata. Kedua, dalam berpikir tidak hanya kata-kata, melainkan sebuah kalimat, melainkan juga kalimat. Pengertian dan fungsi bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan lambang dari bunyi yang dihasilkan
oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional, di mana fungsi bahasa adalah untuk memenuhi sebuah keinginan individu dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Pada dasarnya, bahasa itu memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni di mana sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan intelijensi dan beradaptasi sosial melalui sebuah bahasa. Tentunya itu semua dalam konteks lingkungan situasi tertentu. Sebagaimana alat itu untuk melakukan kontrol sosial, di mana yang pertama bahasa itu sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat intelijensi dan adaptasi sosial. Yang terakhir itu adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Psikologi kalimat. Apa yang kalian pikirkan tentang psikologi kalimat? Pertama, kalimat berputar-putar. Orang yang memiliki gejala ini mempunyai luka pada otak kiri bagian belakang. Luka ini disebut sebagai wemic aphasia atau lupa bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah kalimat tidak gramatikal. Apabila dihubungkan dengan otak, hal demikian menandakan bahwa orang tersebut memiliki luka atau sakit pada bagian depan sebelah kiri. Yang ketiga, kalimat-kalimat menyakitkan hati. Hal ini biasanya itu berkaitan dengan emosinya. Perkembangan bahasa. Perkembangan pikiran manusia secara berurutan, yaitu pada usia 1,6 tahun anak bisa menyusun pendapat positif, misal berucap papa, mama, papa makan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua pada usia 2-6 tahun, di mana anak dapat menyusun pendapat negatif, misalnya papa tidak makan gitu. Yang ketiga, 2,6 tahun juga anak dapat menyusun pendapat seperti ini baik atau tidak, bulan seperti bola, kemudian lemari itu kotak, begitu. Kemudian juga ada 4 hal yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh seseorang agar mereka dapat memperoleh sebuah bahasa. Yang pertama, mereka harus mempunyai pemahaman. Yang kedua, mereka harus mempunyai pengembangan. Yang ketiga, mereka harus bisa menyusun sebuah bahasa. Yang terakhir, pengucapan, di mana keempat-empatnya ini saling berkaitan. Apabila salah satu tidak bisa dilakukan, maka seseorang tidak akan memperoleh sebuah bahasa. Asal mula bahasa manusia. Asal mula bahasa manusia itu menurut dari para ahli berpendapat bahwa asal mula dari manusia adalah satu, namun berkembang dari segi kualitas dan kuantitas. Seperti dalam gambar yang akan saya berikan nanti, G, F, E, A, B, C, D, A adalah sebuah bahasa induk, di mana dalam perkembangannya seorang berbahasa A berkembang baik sehingga pindah ke daerah B, kemudian sisanya ke bahasa E, begitu seterusnya. Orang berbahasa A, misalnya seseorang bisa berbahasa A, B, dan E, masih bisa saling memahami. Kemudian orang yang A, C, F
masih cukup bisa memahami, dan sedangkan orang yang A, D, dan G tidak bisa saling mengerti karena mereka tidak berkembang bahasanya dan berbeda dengan B, C, E, dan F. Kemudian kita ke pemerolehan bahasa. Seorang yang memiliki bahasa biasanya kurang atau bahkan tidak begitu memikirkan bagaimana mereka memperoleh bahasa. Masalah pemerolehan bahasa pada manusia itu juga termasuk salah satu kajian psikolinguistik, di mana dalam psikologi terdapat aliran notivisme, kemudian ada empirisme, kemudian ada kelompok konvergensi. Kemudian ada pandangan strukturalisme atau behaviorisme yang kita pahami, kemudian ada pandangan metalisme, lalu ada pandangan kognitivisme, di mana manusia itu mempunyai dua sisi otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Tetapi dua-duanya itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan khusus tentunya. Perkembangan fungsi verbal otak sebelah kiri disebut sebagai lateralisasi, kemudian kemampuan berbicara seseorang berpusat pada otak sebelah kiri. Namun oleh karena itu luka pada bagian depan dari otak bagian kiri akan mengakibatkan sebagai berikut. Pertama, artikulasi kata yang kurang terang atau bisa dipahami kurang jelas. Dan kedua, bunyi-bunyi ujar yang kurang baik lafalnya, atau kita sering memahami dengan kata pelok. Dan yang ketiga, kalimat-kalimat tidak gramatikal. Keempat, ketidaklancaran dalam berbicara. Sedangkan yang ditimbulkan dari kerusakan otak sebelah kanan ada beberapa problem dari ruang, pengenalan ruang dan pola-pola lain, serta kekurangan dalam kognitif dan fungsi otak sebelah kanan. Pertama itu adalah untuk mengenal pola-pola secara keseluruhan. Kedua, pengenalan wajah orang dan ruang. Ketiga, kemampuan bahasa secara terbatas. Hubungan bahasa dan logika. Saya jelaskan bahwa bahasa dan logika itu saling berkaitan. Karena bahasa bukan hanya sebagai fungsi alat komunikasi, akan tapi juga berfungsi sebagai alat berpikir bagi manusia dalam upaya untuk memahami baik dari objektif maupun imajinatifnya. Oleh karenanya, bahasa selain fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi atau komunikatif, juga memiliki fungsi sebagai emotif dan kognitif. Selain itu juga mempunyai fungsi lain, yaitu adalah di mana fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu dalam kaitannya dalam bahasa, di mana merupakan sebagai alat untuk berpikir. Kegiatan berpikir seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah berpikir yang tanda menggunakan aturan, kedua yaitu adalah berpikir dengan mempertimbangkan sebuah aturan. Dalam kaitannya dengan bahasa, tentunya berpikir dengan mempertimbangkan aturan-aturan sangat penting. Karena apa? Di mana kegiatan berpikir dengan mempertimbangkan hukum ini lazim disebut dengan nama bernalar atau berpikir. Yang mana kegiatan bernalar ini dapat dikomunikasikan dengan orang lain, dapat mewakili kebenaran isi pikiran manusia. Oleh karena itu, dalam proses bernalar itu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.
Kegiatan penalaran juga pada hakikatnya merupakan kegiatan sebagai berpikir, di mana bentuk-bentuk kegiatan berpikir ini meliputi pengertian proporsi, kemudian dan penalaran. Pengertian merupakan sesuatu yang abstrak, biasanya tidak jelas dan tidak bisa kita pahami secara detail, di mana biasanya diwujudkan dengan bentuk simbol-simbol bahasa. Dalam hal ini sifat-sifat bahasa berbeda dengan sifat-sifat yang dikembangkan, seperti apa yang dimaksud yaitu adalah pengertian. Oleh karena itu, kerancauan sifat-sifat bahasa dengan yang dilambangkan akan menimbulkan kesesatan penarikan kesimpulan gitu. Maksudnya kesesatan itu adalah mungkin bisa dibilang ketidakjelasan atau tidak logis begitu. Kesesatan dalam penalaran atau berpikir disebabkan oleh ketidakadaan dalam menentukan arti atau kalimat gitu. Berikut ini merupakan contoh-contoh kesesatan dalam berbahasa. Pertama itulah kesesatan karena aksen atau tekanan. Kedua itu adalah kesesatan karena term overlook atau term yang mempunyai lebih dari satu arti. Term itu adalah pengertian yang dilambangkan. Kemudian ada kesesatan karena arti metafora atau kiasan, dan kesesatan karena amfibody begitu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita ke berpikir dan intelijensi dan penalaran. Seperti yang kita ketahui, pengertian berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah sehingga menemukan sebuah titik temu atau hubungan dan menyangkut pautkannya. Menurut Takir 1986 halaman 76. Kedua, proses berpikir. Tahapan yang harus dilakukan seseorang dalam tahap berpikir itu pertama yaitu adalah the problem of life difficulty. Seseorang akan melakukan sebuah kegiatan berpikir apabila orang tersebut memiliki satu masalah atau problem yang menyulitkan dirinya. Karena itu maka ada sebab kesulitan, inilah maka seseorang akan melakukan kegiatan berpikir. Kemudian kedua yaitu adalah a statement of the problem, di mana setelah seseorang memiliki atau mempunyai sebuah problem atau keruwetan tertentu yang terjadi pada dirinya, maka individu yang bersangkutan mulai mencoba mengenali sebuah permasalahan atau mengenali permasalahan tersebut atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan dengan perumusan masalah-masalah yang sudah dia pikirkan, diharapkan kegiatan berpikir dapat terfokus pada mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada the development of possible situation, di mana ini adalah masalah fundamental yang telah ditentukan oleh manusia yang ada kemungkinan mengalami sebuah perkembangan tertentu, sebuah sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi dari individu tersebut. Jadi selanjutnya ada the tentative exception of one solution, yaitu pada tahap ini seseorang akan mulai berpikir, akan mulai mencoba melaksanakan atau memulai sebuah bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah terakhir, itu adalah its final exception or rejection on the basis of proof. Setelah
setelah berbagai kemungkinan diuji cobakan, ada kemungkinan yang berhasil atau ada kemungkinan yang tidak berhasil atau gagal, atau bisa kita pahami tidak berhasil. Ketiga, perilaku kemampuan berpikir. Individu yang satu dengan individu yang lainnya pada dasarnya memiliki perbedaan kemampuan berpikir atau intelijensi. Oleh karena itu, pada individu-individu yang berintelijensi tinggi, normal dan rendah, perbedaan intelijensi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor itu merupakan faktor bawaan dan faktor lingkungan. Akibatnya, faktor tersebut menimbulkan dua pandangan yang berbeda mengenai intelijensi tersebut. Pertama yaitu adalah aspek kualitas, di mana intelijensi itu tidak dapat diubah sebab sudah merupakan sebuah faktor bawaan atau sebuah turunan. Yang kedua, aspek kuantitas, bahwa aspek kuantitas bahwa perbedaan intelijensi itu dapat diubah dan bergantung pada kondisi lingkungan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat intelijensi individu itu merupakan hasil adanya interaksi antara faktor bawaan dan faktor pengalaman yang diperoleh dari manusia tersebut, dari lingkungan atau manusia tersebut. Berpikir dan intelijensi. Intelijensi pada hakikatnya merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan pada jiwa. Intelijensi itu pada hakikatnya juga merupakan kualitas dari pikiran dari seseorang. Jadi intelijensi itu merupakan kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam berujar atau dalam memikirkan suatu permasalahan dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. tingkatan intelijensi atau IQ. Masing-masing individu tentunya memiliki kemampuan dalam berpikir yang berbeda-beda. Mengenai perbedaan intelijensi ini, ada dua pendapat yang seakan-akan bertolak belakang, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa perbandingan intelijensi itu merupakan sifat atau dari bawaan. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa intelijensi itu disebabkan oleh perbedaan materi yang diterima oleh manusia itu sendiri dan bagaimana dia menyerap proses belajar dari lingkungan tersebut. Perbedaan intelijensi masing-masing individu ini dapat diketahui dengan melakukan tes intelijensi. Kemudian ada tes intelijensi dan manfaatnya. Perbedaan intelijensi masing-masing individu tersebut akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan yang baru, yaitu bagaimana cara mengetahui tingkatan intelijensi masing-masing individu. Tujuan utama dari sebuah tes diadakan yaitu adalah untuk mengungkap taraf intelijensi individu yang dites. Atau menurut Walkito tahun 1986 halaman 155. Penalaran. 1. Bentuk dan jenis penalaran. Seperti yang kita ketahui, penalaran adalah suatu proses bagaimana cara menyusun hubungan rasional antara bukti dan pendirian untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Menurut Dawud tahun 1998 halaman 26. Penalaran tersebut dinyatakan dalam dua cara, yakni penalaran secara eksplisit dan penalaran secara implisit. Penalaran secara eksplisit itu terjadi apabila adanya sebab, akibat, atau adanya alasan dari pernyataan tersebut dinyatakan dengan cara yang jelas. Kemudian bentuk-bentuk penalaran menurut Albert Tistika
Penalaran asosiatif. Penalaran asosiatif itu merupakan penalaran yang memasukkan beberapa unsur penalaran dan mengevaluasi atau mengorganisasikan unsur dalam unsur-unsur yang lain. Jadi unsur asosiatif ini adalah unsur-unsur di mana adanya gabungan antara satu unsur dengan unsur yang lain dan menjadi satu unsur yang kuat. Penalaran yang termasuk adalah kuisi logis, analogi, terus ada generalisasi, kausalitas, dan koeksistensial. Penalaran kuisi logis merupakan penalaran yang menempatkan 2 atau 3 unsur yang saling berhubungan dan hubungan antar unsur itu dipengaruhi atau hubungan antara unsur itu seperti hubungan dalam logika formal. Dalam kuisi logis ini juga terdapat 3 jenis penalaran, yaitu ada transitivitas, ketidaksesuaian, dan pertukaran timbal balik. Terdapat 4 kriteria dalam penalaran transitivitas ini, yaitu pertama adanya 3 terma, kemudian ada premisnya harus benar, dapat dinyatakan kembali untuk membentuk suatu klasifikasi yang sederhana. Terma tengah harus menjadi pada 2 jenis premis. Penalaran kuisi logis ketidaksesuaian adalah penalaran yang di dalamnya itu ada sebuah pertanyaan yang berisi 2 pilihan yang harus dipilih dari salah satu tersebut. Kemudian ada penalaran analogi, di mana penalaran ini di dalamnya terdapat penyamaan antara sifat objek yang telah diketahui dengan objek yang belum diketahui sifatnya. Penalaran generalisasi adalah penalaran yang mendasarkan daripada kebenaran yang terdapat pada suatu anggota kelas atau kelompok tertentu. Penalaran kausial adalah penalaran yang di dalamnya terdapat sebuah pendirian yang menyatakan bahwa suatu kondisi atau peristiwa itu memberi sebuah sumbangsi atau sumbangan untuk menghasilkan kondisi peristiwa yang lain. Lalu kita ke materi lain, itu adalah kaidah logika formal. Penalaran yang didasarkan pada kaidah logika atau logika formal sering disebut dengan silogisme. Silogisme itu sama saja dengan pernyataan yang di dalamnya itu didukung oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan atau konklusi. Silogisme memiliki 2 bentuk atau 2 bentuk menurut Dawud. Pertama yaitu adalah silogisme kategorik, yaitu merupakan silogisme yang cara penarikan kesimpulannya itu didasarkan oleh pada 2 jenis premis, yaitu dinyatakan sebagai sebuah proposisi dan bekerja atas dasar prinsip klasifikasi. Yang kedua, silogisme disjungtif merupakan silogisme yang caranya itu menarikan kesimpulan didasarkan 2 pilihan premis juga, yaitu adalah premis mayor yang menolak salah satu alternatif dalam premis minor dan menerima salah satu alternatif yang lain sebagai sebuah kesimpulan. Kemudian ada tindak penalaran. Tindak penalaran merupakan sebuah hasil pikiran yang diperoleh melalui operasi prosedural. Ada 3 penalaran, 3 penalaran yang masing-masing akan menampilkan hasil dan ekspresi yang berbeda menurut Dawud. Yaitu 1, tindakan penalaran pertama adalah pemahaman sederhana atau simple apprehension yang
Yang kedua ada tindak penalaran kedua, yaitu adalah afirmasi dan negasi. Dan yang ketiga ada tindak penalaran penyusunan simpulan. Bahasa atau berbicara. Berbicara tentang bahasa atau berbicara, bahasa merupakan sebuah sistem tertentu atau lambang bunyi yang bermakna dari segala sesuatu dan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Di samping itu, bahasa adalah sebuah alat berpikir yang penting bagi manusia untuk berkomunikasi secara sosial dan saling bertukar untuk melakukan tukar pendapat melalui berbagai ucapan melalui orang-orang sekitar. Menurut Bruce dan Traeger mendefinisikan bahwa bahasa itu adalah salah satu sistem lambang bunyi yang bersifat manasuka yang dipakai untuk bekerja sama antara orang atau masyarakat. Jadi kandungan definisi ini menunjukkan kepada kita bahwa bahasa merupakan sistem tertentu dan lambang bunyi yang bermakna bagi segala sesuatu dan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Di samping itu, bahasa juga sebuah alat untuk berpikir yang penting dimiliki oleh manusia untuk melakukan komunikasi sosial, di mana komunikasi itu bisa berlangsung agar dapat melakukan adanya suatu tukar pendapat atau saling tukar pendapat di kalangan masyarakat atau orang-orang. Aspek bahasa. Berbicara tentang aspek bahasa, bahasa merupakan suatu sistem komunikasi di mana bersifat arbiter atau manasuka atau mempergunakan simbol-simbol vokal. Simbol ini merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang kemudian diberikan makna tertentu. Simbol. Berbicara tentang simbol juga merupakan salah satu tanda yang mengacu pada suatu yang dapat diserap oleh panca indera. Arti yang terkandung dalam suatu rangkaian bunyi yang bersifat arbiter atau manasuka. Arbiter atau manasuka berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti tertentu. Apakah seekor hewan dengan ciri-ciri tertentu dinamakan anjing, dog, han, chen, bahkan canis, itu tergantung dari kesepakatan anggota masyarakat bahasa itu masing-masing, di mana ciri-ciri itu atau bahasa itu disepakati oleh masyarakat, oleh orang-orang, tidak hanya disepakati oleh satu atau hanya dua orang saja, namun melalui adanya perundingan antara anggota masyarakat. Hubungan bahasa dan berbicara. Tentunya hubungan bahasa dan berbicara saling berkaitan. Karena apa? Tidak ada satupun peristiwa komunikasi yang tidak melibatkan bicara. Semua hal harus dilakukan dengan berbicara, seperti komunikasi menggunakan berbicara, berdagang itu juga membutuhkan suatu alat ucap, itu adalah bicara. Bahkan kita melakukan sebuah transaksi, kita juga memberikan atau membutuhkan sebuah alat, itu adalah berbicara. Jadi bahasa adalah alat komunikasi yang dijadikan sebuah proses penyampaian, yaitu pesan dari pengirim kepada penerimanya. Adanya hubungan tersebut karena adanya sebuah komunikasi antara satu orang dan satu orang lain, yaitu adalah si pengirim dan si penerima. Kemudian dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol bahasa oleh pengirim dan pembongkar kode simbol oleh penerima. Menurut Rusdianto, tahun 2003, halaman 35. Berpikir, intelijensi dan bahasa. Berpikir, menurut Ranch menyatakan ada 4 macam berpikir: deduktif, induktif, evaluatif, dan analogi. Bahasa itu bahasa dan berpikir sangat erat kaitannya, di mana
keduanya bisa disebutkan sebagai berikut. Bahasa merupakan alat atau instrumen dari pikiran, dalam artian menjadi alat bagi alat pembangunan pikiran. Kemudian ada bahasa merupakan alat untuk menyatakan atau menyampaikan sebuah pengalaman yang pernah diuraikan atau pernah dilakukan oleh seseorang. Ketiga, bahasa digunakan sebagai alat untuk komunikasi dari sekumpulan masyarakat, atau bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian terakhir, bahasa merupakan sebuah produk dari pikiran, di mana karena semua ini merupakan wujud dari sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang dan dituturkan dan diwujudkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk bahasa. Intelijensi yaitu adalah intelijensi diperoleh oleh manusia atau dimiliki oleh manusia, itu dari sejak itulah potensi intelijensi ini mulai ada gitu, atau mulai berfungsi. Hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicara argumentatif. Sering kita jumpai seseorang berbicara dengan sangat teratur, dengan sistematif, dengan sangat rapi, dan berbicara itu pada hakikatnya adalah sebuah berbahasa. Sedangkan berbahasa itu hakikatnya adalah sebuah berpikir yang dilisankan atau diucapkan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang itu juga dapat berbicara dengan baik. Akuisisi perkembangan bahasa. Akuisisi bahasa berarti sebuah pemerolehan bahasa, di mana seseorang akan mengalami sebuah perkembangan demi tahap, tidak langsung atau tidak bisa instan. Karena apa? Seperti perkembangan sikap dan cara berpikir maupun bahasa. Maksudnya yaitu adalah orang atau manusia itu tidak bisa melakukan semuanya dengan secara instan, akan tetapi dapat melakukan itu dengan melalui berbagai step atau cara. Setiap perkembangan akan mengalami sebuah transisi, dan masa transisi itu akan selalu ada proses akuisisi. Proses ini selalu berhubungan dengan kematangan syaraf dalam setiap harinya. Jadi adanya akuisisi ini juga selalu berhubungan dengan kematangan syaraf. Seperti yang kita ketahui, dengan semakin lamanya manusia berkembang, juga semakin matang syaraf dalam setiap harinya. Begitu, selalu ada perkembangan dalam setiap harinya. Perkembangan anak dalam pemerolehan bahasa tidak dapat terlepas dari perkembangan fisiknya atau motorik. Sebaliknya juga, jika ada seseorang yang mengalami gangguan perkembangan fisik, maka sudah dipastikan atau dia akan mengalami gangguan dalam berbicara. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu pertama, faktor kesehatan. Di mana faktor kesehatan, apabila manusia atau seorang anak yang mengalami faktor kesehatan atau kurang dalam usia dalam 1 sampai 2 atau 3 tahun, maka dia akan sulit berkomunikasi karena dia lebih fokus bagaimana cara menumbuhkan begitu, dan tidak ada sebuah komunikasi antara anak itu dan orang tuanya. Kedua, faktor intelijensi. Yang ketiga, adanya faktor status sosial dan ekonomi keluarga. Seperti yang kita ketahui, apabila kita menemukan berbagai orang yang memiliki situasi atau status sosial yang lebih baik, maka kadang dia akan memiliki secara bahasa lebih baik, dan sebaliknya, apabila ada orang yang memiliki status sosial kurang, maka dia juga akan
memiliki sebuah kecacatan atau permasalahan dalam bahasa. Keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin juga laki-laki lebih banyak atau lebih baik dalam melakukan perkembangan dalam bahasa, karena seperti yang kita ketahui, laki-laki atau pria itu lebih condong ke berani, sementara perempuan itu lebih ke malu-malu mungkin. Jadi cara perkembangan bahasa, laki-laki itu lebih siap dan lebih baik daripada perempuan, biasanya begitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor familiar. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata dan sikap. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi dan pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih dari saya, Muthalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.